Kepercayaan dibangun selama bertahun-tahun, namun bisa hancur dalam sekejap. Setiap janji yang diucapkan, setiap tatapan yang penuh keyakinan, ternyata tak selalu berarti kesetiaan. Pengkhianatan bukan hanya sekedar kata, tetapi luka yang tak selalu terlihat. Kadang datang dari mereka yang paling kita percaya, dari tempat yang paling kita lindungi. Dari pernyataan di atas, kita mengerucut kepada beberapa pertanyaan kritis. Apa itu pengkhianatan? Kenapa seseorang berkhianat? Dan bagaimana pengkhianatan bisa dilakukan oleh seseorang? Dan dalam video ini, kita akan membahas pengkhianatan bukan hanya sekedar siapa, tetapi menyelam lebih dalam teori dari berbagai perspektif, serta isi dari kepala seorang pengkhianat. Pastikan Anda subscribe dan menontonnya sampai akhir. Pengkhianatan adalah tindakan mengingkari kepercayaan, kesepakatan, atau komitmen terhadap seseorang atau kelompok. Fenomena ini terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan pribadi hingga politik dan sosial. Pengkhianatan seringkali meninggalkan luka emosional dan mengguncang kepercayaan seseorang terhadap orang lain. Dalam psikologi, pengkhianatan dipandang sebagai bentuk pelanggaran kepercayaan yang dapat memicu berbagai reaksi emosional dan psikologis. Faktor psikologis yang mendorong seseorang melakukan pengkhianatan adalah egoisme dan kepentingan pribadi. Pengkhianatan seringkali terjadi karena seseorang lebih mementingkan keuntungan diri sendiri. Kurangnya empati. Orang yang tidak dapat memahami perasaan orang lain lebih cenderung mengkhianati. Tekanan lingkungan. Terkadang seseorang berkhianat bukan karena niat buruk, tetapi karena tekanan dari situasi sosial dan ekonomi. Ketidakpuasan. Dalam hubungan pribadi atau kerja, pengkhianatan bisa saja muncul. Mari kita bedah lebih dalam pengkhianatan dalam perspektif agama. Hampir semua agama memandang pengkhianatan sebagai tindakan yang buruk dan bertentangan dengan ajaran moral. Dalam Islam, pengkhianatan atau khianat adalah salah satu sifat yang sangat dicela. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam agama Kristen, pengkhianatan dikaitkan dengan kisah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dengan menjualnya seharga 30 keping perak. Injil Lukas bisa dilakukan demi kebaikan. Secara umum,
Pengkhianatan dipandang sebagai tindakan negatif karena melibatkan pelanggaran kepercayaan. Namun, ada situasi tertentu di mana pengkhianatan bisa dianggap dapat diterima atau bahkan diperlukan demi kebaikan yang lebih besar. Ini tergantung pada motivasi, dampak, dan perspektif moral yang digunakan. Pengkhianatan untuk kebenaran atau whistleblowing. Whistleblowing biasanya dilakukan oleh whistleblower, adalah seseorang yang membocorkan informasi rahasia untuk mengungkap korupsi, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pengkhianatan dalam perang dan revolusi. Dalam konflik bersenjata atau revolusi, seseorang bisa mengkhianati negaranya, kelompoknya, atau bahkan pemimpinnya demi menghentikan kejahatan atau menciptakan perubahan yang lebih baik. Pengkhianatan dalam hubungan pribadi, demi perlindungan diri atau orang lain. Terkadang, seseorang mengkhianati pasangannya, keluarganya, atau teman dekatnya karena alasan keselamatan atau kesejahteraan. Serta dilema moral, apakah tujuan menghalalkan segala cara? Dalam banyak kasus, pengkhianatan moral adalah dilema etika, di mana jika tetap setia, banyak orang akan menderita, dan jika berkhianat, konsekuensinya bisa menyelamatkan banyak orang. Mari kita cari contoh kasus besar dalam sebuah pengkhianatan. Dan tolong bantu saya tentukan mana pengkhianatan murni atau pengkhianatan pada abad ke-20. Terjadi beberapa pengkhianatan, termasuk yang pertama dari Vidkun Quisling. Ia berkolaborasi dengan Nazi pada 1940. Latar belakang pengkhianatan ini, Vidkun Quisling adalah seorang politisi Norwegia yang bekerja sama dengan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Saat Nazi Jerman menyerang Norwegia pada 9 April 1940, Quisling membantu mereka dengan mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin Norwegia yang pro-Jerman. Dan ia bekerja sama dengan Hitler untuk mendirikan pemerintahan boneka Nazi di Norwegia. Dampaknya, setelah Perang Dunia Kedua, Quisling diadili dan dieksekusi karena pengkhianatan. Namanya menjadi sinonim dengan kata pengkhianat di banyak bahasa. Yang kedua, pengkhianatan Kim Philby pada 1963. Kim Philby adalah agen intelijen Inggris MI6 yang ternyata menjadi agen ganda untuk Uni Soviet. Semua itu terjadi selama lebih dari 30 tahun. Philby membocorkan informasi rahasia kepada KGB. Banyak operasi intelijen barat gagal karena kebocoran ini. Setelah semakin dicurigai, ia melarikan diri ke Moskow pada 1963. Dampaknya, pengkhianatan ini menghancurkan kepercayaan antara Inggris dan Amerika Serikat dalam dunia intelijen. Dan itu menjadi salah satu skandal terbesar dalam Perang Dingin. Selanjutnya adalah Eldrick Ames, pengkhianatan CIA pada 1985 sampai 1994. Latar belakang pengkhianatan tersebut adalah pejabat CIA yang menjadi agen ganda untuk Uni Soviet. Dan pengkhianatan itu terjadi ketika ia menjual identitas agen rahasia Amerika Serikat kepada KGB dengan imbalan jutaan dolar. Akibatnya, lebih dari 10 agen CIA di Uni Soviet dieksekusi. Ames akhirnya tertangkap pada 1994 setelah CIA menyadari ada kebocoran besar. Itu merupakan salah satu pengkhianatan terbesar dalam sejarah CIA dan membahayakan keamanan nasional Amerika Serikat dalam Perang Dingin. Adapun abad ke-21, pada tahun 2013, Amerika Serikat digemparkan oleh Edward Snowden.
dalam bocornya rahasia NSA. Edward Snowden adalah mantan kontraktor NSA, National Security Agency, yang membocorkan dokumen rahasia Amerika Serikat. Semua itu terjadi karena Snowden membocorkan ribuan dokumen tentang program pengawasan massal Amerika Serikat, dan ia melarikan diri ke Rusia untuk menghindari penangkapan. Dampaknya memicu perdebatan global tentang privasi versus keamanan nasional. Tetapi Snowden dianggap sebagai pahlawan oleh sebagian orang, tetapi berkhianat oleh pemerintahan Amerika Serikat. Silakan kalian komen di bawah pendapat kalian. Selanjutnya adalah Chelsea Manning dan WikiLeaks pada tahun 2010. Chelsea Manning yang sebelumnya bernama Bradley Manning adalah analis intelijen militer Amerika Serikat yang membocorkan dokumen rahasia ke WikiLeaks. Semua itu terjadi karena Manning mengakses dan membocorkan lebih dari 750.000 dokumen rahasia terkait perang di Irak dan Afghanistan. Dokumen tersebut mengungkap kejahatan perang dan penyalahgunaan kekuasaan militer Amerika Serikat. Dampaknya, Manning dihukum 35 tahun penjara, tetapi gerasinya diberikan oleh Presiden Obama pada 2017. Kebocoran ini menyebabkan dampak besar dalam hubungan diplomatik Amerika Serikat. Mari kita masuk ke dalam negeri. Hubungan antara Insinyur Soekarno dan Soeharto mengalami perubahan drastis dari rekan seperjuangan sampai dikategorikan menjadi pengkhianatan politik yang berujung pada kejatuhan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai presiden kedua Indonesia. Semua ini terjadi dalam rangkaian peristiwa yang kompleks, melibatkan gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, Super Semar 1966, dan transisi kekuasaan ke Orde Baru serta ironi terbesar ketika Soekarno yang dulu memimpin revolusi kemerdekaan justru dihancurkan oleh jenderal yang dulunya ia besarkan, dan nasib yang dialami setelahnya sampai akhir hayatnya. Selanjutnya adalah kemunduran Soeharto setelah 32 tahun menjabat sebagai presiden. Semua itu terjadi pada tahun 1998 dikarenakan krisis moneter yang memicu demo besar-besaran mahasiswa yang menduduki gedung DPR dan MPR di Senayan, dan kerusuhan serta penjarahan yang terjadi di kota-kota besar. Ditambah seluruh loyalis Soeharto, bahkan ketua DPR atau MPR yang bernama Harmoko, dari seorang loyalis setia menjadi orang yang menyuruh Soeharto pada saat itu untuk mundur. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur adalah presiden keempat Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001 yang naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan kuat dari koalisi politik dan dukungan rakyat pasca reformasi. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia dilengsarkan melalui sidang istimewa MPR pada 23 Juli 2001. Banyak yang melihat kejatuhan Gus Dur sebagai pengkhianatan politik dari orang-orang terdekatnya, termasuk para elit partai, militer, dan bahkan wakilnya sendiri, Megawati Soekarno Putri. Dan yang baru saja terjadi, Joko Widodo, atau yang sering kita sapa Jokowi, politisi yang naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan penuh dari PDI Perjuangan atau PDIP, terutama dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dari tahun 2012 yang mendukung Jokowi menjadi Gubernur DKI hingga menjadi Presiden 2 periode pada tahun 2014 sampai 2024. Namun, menjelang akhir masa kepemimpinannya pada 2024, hubungan Jokowi dengan PDIP memburuk. Banyak pihak yang menilai Jokowi telah berkhianat terhadap PDIP yang dulu menjadi kendaraan politiknya. Pengkhianatan ini bisa dilihat karena Jokowi mendukung Prabowo Subianto yang saat itu mencalonkan diri menjadi presiden, padahal PDIP memiliki seseorang yang diusung untuk menjadi presiden,
yaitu Ganjar Pranowo. Tapi justru Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Bahkan ia menjadikan anaknya sebagai wakil dari Prabowo Subianto yang akhirnya memenangkan pemilu presiden pada tahun 2024. Bagaimana menurut kalian? Sekali lagi kalian berhak berpendapat di kolom komentar. Pengkhianatan adalah pisau bermata dua. Bagi yang dikhianati, ia meninggalkan luka yang mendalam, rasa kecewa, amarah, dan kehilangan kepercayaan. Bagi yang berkhianat, ia bisa menjadi jalan menuju kemenangan atau justru awal dari kejatuhan. Sejarah mencatat banyak pemimpin besar, sahabat, bahkan saudara yang saling mengkhianati demi kepentingan pribadi, kekuasaan, atau sekedar bertahan hidup. Namun, satu hal yang pasti, setiap pengkhianatan selalu memiliki konsekuensi. Sebab, kepercayaan yang dikhianati tidak akan pernah kembali dengan utuh, dan waktu akan selalu membuka kebenaran yang tersembunyi. Pada akhirnya, apakah pengkhianatan itu berujung kemenangan atau kehancuran? Jawabannya ada pada bagaimana sejarah mengingatnya, dan juga ada pada jawaban-jawaban kalian. Terima kasih.